Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan eh, mereview salah satu aplikasi perusahaan untuk UTS komputasi awan di sini. Yang saya review kali ini adalah aplikasi Zoom di sini, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari perusahaan ini, di mana eh, Zoom Video Communication ini atau yang bisa disebut Zoom adalah sebuah perusahaan teknologi komunikasi dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di San Jose, California. Perusahaan ini menyediakan layanan perangkat video telepon dan obrolan daring berbasis P2P, komputasi awan yang digunakan untuk telekonferensi, bekerja jarak jauh, belajar jarak jauh, dan berhubungan sosial. Zoom didirikan oleh insinyur dan mantan eksekutif perusahaan Cisco Webex, Eric Yuan pada tahun 2011 dan meluncurkan layanan perangkat lunak sejak 2013. Pendapatan Zoom yang terus meningkat bersama dengan peningkatan jumlah pengguna menjadikan perusahaan ini mencapai status perusahaan unicorn pada tahun 2017 dengan valuasi mencapai 1 miliar dolar pada tahun 2019. Zoom menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di Nasdaq sejak awal 2020. Penggunaan layanan Zoom terus meningkat sejak pandemi coronavirus baru merebak di dunia, menjadikan banyak pengguna menggunakan aplikasi ini sebagai layanan tatap muka secara daring. Layanan perangkat lunak Zoom di video conference sedang naik daun itu mengambil langkah mengejutkan. Zoom mengambil langkah mengejutkan di sini dengan memilih layanan Oracle Cloud dalam meningkatkan infrastruktur TI-nya. Kemudian langkah Zoom meningkatkan infrastruktur TI-nya memang bukan tanpa alasan. Sepanjang bulan Maret tahun kemarin 2020, pengguna aktif Zoom mencapai 300 juta pengguna. Angka ini naik 50% dari pengguna di bulan Februari tahun 2020 sebanyak 200 juta. Saat ini Zoom mengalami peningkatan bisnis yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, sehingga penting bagi pemilik Zoom, yaitu Eric S. Yuan, CEO Zoom Eric S. Yuan berkata, "Kami telah menimbang banyak platform untuk mengembangkan kapasitas dan akhirnya memilih Oracle Cloud, infrastruktur tambahan Yuan." Pendiri Zoom ini menyebut pemilihan ini didorong kelebihan Oracle Cloud dari sisi performa, security, dan support. Akan tetapi pemilihan Oracle Cloud ini tetap terbilang mengejutkan. Oracle memang perusahaan software terbesar kedua di dunia, namun bisa dibilang anak bawang di area cloud saat ini. Di pasar cloud dikuasai AWS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, atau Google Cloud. Kemudian Sinergi Data Group menunjukkan Oracle Cloud hanya menguasai 20% pasar cloud. Itu pun lebih kepada SaaS atau Software as a Service yang didorong kekuatan software ERP Oracle. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Zoom ini. Dimana di sini ada new meeting. Di sini kita bisa buat meeting secara langsung atau terjadwalkan nanti mau dibuat kapan. Sudah dijadwalkan juga bisa. Kemudian join, kemudian share screen. Sini ada home, chat, meeting, kontak, dan application. Kemudian ada salah satu fitur yang cukup diungguli oleh Zoom, yaitu bisa menggunakan fitur sharing screen yang ini, di mana dapat membagikan tampilan dari desktop kepada partisipan lainnya.
Dengan fitur ini sangat menguntungkan. eh, Dengan fitur ini sangat menguntungkan, memungkinkan beberapa peserta dapat berbagi layar secara bersamaan selama rapat. Ini dapat bermanfaat untuk perbandingan dokumen atau materi lain secara langsung oleh para peserta lainnya, yang sangat cocok bagi para pekerja yang ingin rapat maupun dosen maupun mahasiswa yang ingin menyampaikan materi presentasi, jadi bisa menggunakan share screen. Kemudian di situ ada eh, set by set, fiturnya set by set, di mana dengan fitur ini memungkinkan Anda dapat melihat layar secara bersama di samping speaker view maupun gallery view, tergantung pada tampilan mana yang Anda pilih. Anda juga dapat menyesuaikan lokasi pemisah antara layar bersama dan video untuk mengubah ukuran relatif setiap sisi. Kemudian ada sharing whiteboard. Di situ bisa seperti namanya jelas, fitur ini seperti lainnya papan tulis. Anda dapat menulis apapun saja dan peserta lain pun dapat ikut menulis juga jika diizinkan. Kemudian ada virtual background. Di situ virtual backgroundnya, di situ ada virtual background. Di sini kita bisa memungkinkan Anda untuk menampilkan gambar atau video sebagai latar belakang Anda selama rapat video. Jadi nanti saat Zoom kita bisa mengganti latar belakang di belakang kita. Fitur ini berfungsi dengan baik dengan layar hijau dan pencahayaan yang bagus untuk memungkinkan Zoom mendeteksi perbedaan antara Anda dan latar belakang Anda. Kita juga bisa mengubah gambar atau video sendiri yang digunakan sebagai latar belakang virtual. Tidak ada batasan ukuran saat menambahkan latar belakang. Sesuka Anda sendiri, tetapi disarankan menggunakan gambar yang sesuai dengan rasio aspek kamera yang kita gunakan. Contohnya, jika kamera kita diatur ke 6:9, gambarnya harus 1280 pixel kali 720 pixel atau 1920 pixel kali 1080 pixel, akan berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjutkan di sini untuk fitur profil perusahaan aplikasi Zoom dan juga fitur-fitur sudah kita jelaskan di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk keamanan aplikasinya, kita di sini aplikasi pertemuan online Zoom Meeting juga melakukan inovasi dalam pengamanan untuk meningkatkan keamanan bagi pengguna di seluruh dunia. Jadi Zoom menambah fitur keamanan ini autentikasi 2 faktor atau 2FA dengan tujuan melindungi pengguna dan mencegah pelanggaran keamanan. Jadi dengan validasi 2 langkah tersebut, risiko kebocoran data dapat dikurangi dan potensi pencurian data dapat dikurangi. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom ini, kelebihannya kapasitas ruang besar, fitur beraneka ragam, kemudian kualitas akses tinggi. Jadi ada 3 kelebihan di sini: kapasitas ruang besar, fitur beraneka ragam, kualitas akses tinggi. Untuk kurangannya sendiri, boros penggunaan kuota data, jadi dia boros. Tidak tersedia bahasa Indonesia. Seperti saat ini kita menggunakan bahasa Inggris di sini. Kemudian rawan data, jadi data rawan tercuri. Oke, seperti itu. Oke, saya akan mencontohkan sedikit atau mendemokan penggunaan aplikasi Zoom ini. Di sini kita bisa membuat meeting secara langsung. Kita koneksikan dulu internet kita di sini. Nah, bisa dilihat di sini
Ini adalah salah satu tampilan dari Zoom meeting seperti ini. Kita bisa share screen, chat, partisipasi yang ada di sini. Kita bisa tahu di sini ada audio, juga ada bisa tampilkan wajah kita di sini. Kita bisa mendapatkan background, text di sini. Kemudian ada keamanan di sini juga, security. Oke, untuk review aplikasi di sini, review aplikasi dalam penerapan konsep SaaS sudah kita buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.